Heyo, ketemu lagi. Udah bulan Juli aja nih di tahun 2022. Ngomongin smartphone gaming, ROG Phone tentunya salah satu nama yang mungkin paling bisa diingat. Kemarin baru aja ROG Phone merilis generasi ke-6 dari smartphone gaming andalan mereka. Tapi di tangan saya ini, yes, ini adalah generasi kedua ROG Phone yang boleh dibilang hype-nya luar biasa kala itu. Yuk, mana yuk suaranya yang udah pakai ROG Phone 2 dari awal pre-order sampai 3 tahun belakangan. Yuk, gimana kabarnya? Mungkin kalau dibilang review kurasa udah nggak terlalu relevan lah ya. Mungkin semacam revisit atau ya sekedar testimoni review jangka panjang aja gitu ya. Yang perlu di disclaimer adalah saya nggak main game, 1000% saya nggak main game sama sekali. Jadi point of view user yang saya miliki di sini sebagai user casual yang beli ROG Phone 2 dulu untuk dipakai harian aja gitu. Saya punya cerita yang cukup panjang dengan ROG Phone 2. Waktu itu di Agustus 2019 ya, saya pertama kali pakai ROG Phone 2 yang versi Tencent ya, alias China version. Itu bela-belain banget beli karena nggak resmi. Kemudian masuk di bulan resmi itu bulan November, akhirnya aku jual lagi ROG Phone 2 aku yang Tencent. Kemudian pre-order yang varian 8128, itu base modelnya pertama kali muncul. Kemudian saya terima unitnya Desember 2019. Singkat cerita, kemudian puas ada masuk versi ultimate versionnya ROG Phone 2. Itu saya langsung order ya, udah ready stock langsung. Itu Februari 2020 saya beli yang versi 12GB per 512GB. Itu udah mantep banget waktu itu. Dan versi ROG Phone 2 inilah yang saya pegang sampai sekarang jalan 2 tahun lebih. Ini waktu itu beli sekitar 12 jutaan kalau nggak salah. Nanti aku kasih screenshot foto pembelianku waktu itu. Alasan utama kepincut sama ROG Phone 2 saat itu ya ngiler sama speknya ya. Yang saat itu Snapdragon 855 Plus yang di tahun 2019 itu gahar banget. Dan gak hanya itu, selain karena SoC-nya monster untuk kelas Android ya, dari benchmark, game performance-nya bagus. Jadi dari penilaian saya waktu itu, kalau dipakai pemakaian casual ya bakalan lebih enak lagi kan. Kalau untuk gaming aja enak, apalagi untuk pemakaian casual. Bakal bisa bertahan lama speknya gitu. Kemudian desainnya ROG Phone 2 ini classy banget menurut saya untuk sebuah gaming phone. Daripada merek-merek sebelah seperti ya Black Shark atau Nubia yang gaming estetiknya itu tumpah-tumpah kemana-mana gitu. Bikin saya nggak serak aja ngelihatnya. Makanya saya ngerasa mantep banget sama desain ROG Phone 2. Ketika akhirnya beli dan memutuskan untuk memakai HP ini secara harian, yang saya rasakan adalah mungkin smartphone ini adalah smartphone Android paling berat yang pernah saya coba. Awalnya ngerasa HP ini tuh bongsor banget gitu ya, XXL banget ukurannya, baik size-nya ataupun beratnya. Tapi justru itu yang bikin dia mantep banget dan selalu kangen dengan HP-HP seperti ini. Saking udah terbiasanya, saya udah nggak ngerasa capek sama sekali megang ROG Phone 2 ini dengan satu tangan untuk nonton dan browsing berlama-lama. Kayak udah kerasa natural aja gitu. Dibanding desain-desain smartphone sekarang sih saya ngerasa ROG Phone 2 ini masih punya kelasnya sendiri. Kayak berada tepat di tengah antara vibes elegan dari flagship dan vibes futuristik dari gaming phone. Jadi kayak ada di tengah-tengah gitu. Mungkin memang kalau ngelihat fasia depannya, jidat dan dagunya ini tebel gitu ya. Tapi kurasa ini tuh pengorbanan yang diperlukan. Karena dia tuh memuat speaker yang luar biasa bagusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Keluhan saya selama make sih sebenarnya hampir nggak ada ya. Atau mungkin nggak ada yang bener-bener signifikan mengganggu saya. Belakangnya ini kaca. Jadi harus hati-hati aja biar nggak jatuh ya. Ini full kaca. Salah satu smartphone gaming pertama yang pakai full kaca. Karena rata-rata biasanya metal. Apalagi case bawaannya ini bentuknya wadidaw kayak gini. Biasa sih saya ngelihat ROG Phone 2 yang udah lama make itu teman-teman biasanya di bagian USB charging port yang bawah itu pada lecet-lecet. Terus ada juga yang biasanya cukup banyak kehilangan karet penutup port charging di bagian samping. Untungnya saya sih nggak terlalu sering ya make cas dari samping. By the way, kalau kamu masih bertanya-tanya sampai sekarang ya, apa yang terjadi kalau portnya ini ngecasnya dari dua kabel ya, port samping sama port bawah dipakai cas dua-duanya? Jawabannya adalah dia akan memilih prioritas cas dari bawah. Dia akan ngecas satu aja yang masuk yaitu dari bawah. Kecuali kalau kamu milih ngecas dari samping dan di bawah nggak perlu nggak dicas, ya maka dia akan ngecas dari samping aja gitu.
Jadi kalau masih ada pertanyaan kayak gitu ya, itu udah lawas banget sebenarnya. Kemudian dari lensa kameranya pun nggak ada lecet yang berarti ya. Untungnya ini nggak terlalu menonjol, sedikit lebih menonjol dari permukaan body, tapi dia itu tipis aja gitu, nggak terlalu tebal. Jadi aku ngerasa catnya juga bagus, nggak ada yang lecet-lecet, nggak ada yang ngelotok. Ya sekedar bekas-bekas pakai aja. Palingan yang perlu dibersihkan sih secara teratur ya, itu di bagian cooling fan-nya ini di belakang. Itu karena bentuknya grill kecil-kecil seperti ini bisa jadi tempat ngumpulnya debu di sekitar situ dalam jangka panjang. Tapi ya overall aman-aman aja sih fisiknya ya, seperti yang bisa dilihat ya. Masih mulus-mulus aja lah 2 tahun lebih dipakai. Layar ROG Phone 2 juga sampai sekarang masih memuaskan bagi saya. Salah satu hal yang membuat saya ngebet dulu adalah mungkin ini salah satu smartphone pertama resmi di Indonesia yang pakai refresh rate super tinggi hingga 120 Hz. Saat itu masih jarang banget ada yang pakai faster refresh rate, bahkan 90 Hz aja jarang banget. Dari dulu saya udah luar biasa terkesima dengan betapa smooth layarnya. Impresi itu sebenarnya sampai sekarang pun juga masih bertahan gitu. Saya masih kerasa wow aja ketika pakai layar ROG Phone 2 ya, dari perspektif refresh rate-nya. Dari kualitas panel, dia juga udah cukup bagus. AMOLED Full HD, 1 miliar warna dengan HDR10. Meskipun di sepantarannya ya, dia bisa dibilang levelnya itu level layarnya B+ lah kualitas panelnya. Bukan selevel kualitas AMOLED Samsung untuk top tier-nya ya, kayak S20 atau S10 Plus, Note 10 itu ya masih di atasnya lagi itu. Tapi saya ngerasa ini udah bagus-bagus aja layarnya dan saya cukup betah makainya. Ada beberapa yang ngeluhin soal black crash issue di mode 120 Hz. Saya juga notice sih sebenarnya, terutama di unit saya yang pre-order yang 128 GB. Itu kalau lagi nonton di gelap, kadang saya notice sih black crash issue-nya ya untuk tampilan movie yang gelap-gelap gitu. Tapi kalau di versi 512 GB ini, for some reason saya nggak ngerasa bener-bener notice sih, nggak tahu kenapa. Entah antara udah terbiasa atau memang di unit ini nggak terlalu kerasa aja. Tapi yang pasti saya ngerasa nikmat-nikmat aja nonton konten multimedia di smartphone ini. Dengan paduan layar AMOLED 1 miliar warna, 120 Hz-nya itu udah mulus banget pergerakannya, serta dimanjain dengan speaker stereonya yang gila banget, bagusnya itu loh. Di tahun 2019 dulu mungkin ini salah satu yang bikin saya bangga banget milih HP ini. Ngobrolin speaker, sepertinya sekedar kalimat sederhana bahwa saya cinta banget sama speaker ROG Phone 2 ini, itu seharusnya udah cukup lah ya untuk menjelaskan impresi saya terhadap speakernya. Selain karena dia kenceng banget speakernya, ini salah satu smartphone di mana saya ngerasa nggak perlu pakai speaker Bluetooth saya untuk dengerin musik. Karena separasi instrumennya itu bagus, bassnya juga nendang. Lucunya, speaker sebagus ini bahkan bisa dibuat lebih bagus lagi di generasi ROG Phone berikutnya. Respect sih untuk speakernya. Jadi pengorbanan jidat dan dagu yang tebal itu terbayar tuntas ya dengan kualitas speakernya yang bagus. Next apa ya? Mungkin soal spek dan baterai kali ya, sekilas tentang apa yang saya rasakan. Secara singkat sih spek hingga detik ini nggak bermasalah sama sekali. RAM 12 GB dengan internal 512 GB luar biasa menservis saya selama ini. Kemudian Snapdragon 855 Plus yang dituning khusus untuk ROG Phone dengan mode performance. Meski sekali lagi saya bilang kalau saya nggak main game ya, sama sekali nggak main game. Tapi performance mode di Armoury Crate ini tetap berguna kok untuk aktivitas lain. Misalnya saya pakai ngedit video atau aktivitas intensif lainnya. Dan so far aman banget. Mungkin yang perlu saya ceritain adalah HP ini memang cukup gampang panas. Kalau ada yang bertanya apakah ini cukup gampang panas, iya. Tapi ini dapat dipahami karena desain pembuangan panasnya dari grill yang di belakang ini menghembuskan panas gitu. Dan bahan aluminium frame-nya ini berperan banget dalam meratakan panas ke seluruh bodi. Jadi ketika HP suhunya naik, dia cepat banget menyebar ke seluruh bodi. Jadi gampang panas tapi gampang dibuang juga panasnya.
Saya pernah ngerekam 4K selama 1 jam dan HP-nya tuh panas banget kayak pinggiran wajan yang baru selesai dipakai. Tapi karena desain pembuangan panasnya bagus ya, dia survive aja sih. Lalu soal baterai nih ya. Terakhir saya cek baterai health kemarin kapasitasnya sekitar 90-an% ya kapasitas baterai tersisa sekarang. Which udah berkurang kurlep 10-an% lah ya dari kondisi barunya. Sedari awal dulu saya ngerasa ketahanan baterainya emang cukup luar biasa. Awet banget lah untuk aktivitas harian saya. Untuk sering-sering dipakai nonton YouTube pun juga tahan lama banget. Screen on time dulu sih rata. Tiap hari itu sekitar 10-an jam per hari. Akhir-akhir ini sih kurasa sekitar 8 jaman lah screen on time-nya. Overall super good untuk baterainya. Untuk pengecasan varian 512GB ini ya bahkan masih dikasih 18 watt doang casnya. Yang versi resmi loh ya, yang versi resmi. Sayang banget sih. Saat itu kerasanya ya fine-fine aja 18 watt. Sampai kemudian akhirnya nyoba juga beli hypercharge 30 watt. Ini aksesoris terpisah. Belinya lumayan mahal waktu itu, sempat digoreng harganya. Kalau nggak salah aku belinya 599. Padahal aslinya harganya cuma 399 seingatku. Dan ya jadi lebih mantap gitu. Sekitar sejam 15 menit lah udah full. Untuk baterai 5000 mAh ini sih udah cepet lah. Terakhir soal kameranya. Dulu udah sering dibahas ya soal kameranya. Kayak konten kreator kayak Jagat Review tuh udah bahas detail lah soal kameranya. Saya berfokus ke opini pribadi saya aja sih. Bagi saya ROG Phone 2 memang bukan level flagship reguler kameranya. Dibandingkan sepantarannya saat itu seperti S10 atau Note 10, misalnya P30 Pro saat itu, Mate 30 Pro ya. Dikala itu ROG Phone 2 memang masih di bawahnya. Tapi bagi saya sama sekali nggak jelek loh kameranya. Banyak sekali momen di mana saya cukup ngandelin kamera ROG Phone 2 ini karena emang HP ini tuh sering saya bawa kemana-mana. Dynamic range fotonya bagus. Definitely dia punya processing algorithm yang cukup bagus. Detail foto juga oke lah bisa diterima. Low lightnya juga not bad at all. Untuk perekaman video pun juga oke. Baik dari pilihan resolusi yang cukup lengkap, hasil ketajamannya juga oke, dan stabilisasinya pun juga udah cukup bagus. Untuk kamu yang nggak demanding banget soal kamera, butuh untuk sekedar foto objek, foto dokumen, casual snaps, ini surely more than enough. Ya, at least for me ya. Setelah semua cerita barusan yang merupakan ringkasan selama 2-3 tahun bersama ROG Phone 2 ini, kita balik ke realitas saat ini. Buat kamu mungkin yang masih baru terfikir untuk mau ngicip ROG Phone 2 sekarang, mungkin hunting harga bekas, apakah ini worth it? Absolutely. Kalau kamu tanya saya, ini sangat worth it menurutku. The whole package-nya oke banget. Cuman mengingat ini gaming phone yang harusnya lebih dari 90% usernya itu beli untuk gaming berat, mungkin kondisi bekas pakainya itu kayak apa ya, kurang begitu prima gitu. Mungkin ya. Tapi buat kamu yang masih pakai ROG Phone 2 dari pre-order sampai sekarang, kayak saya gini, gimana pengalamannya? Apakah udah waktunya ganti? Apakah udah mulai kerasa jadul ROG Phone 2 ini? Coba sharing ya. Okay, that's it for today's video and I'll see you guys on the next episode. Bye.